Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Hindasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Insya Allah. Kali ini saya akan membahas tentang diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia ini sangat luar biasa. Dari sudut pandang saya sangat memberikan kontribusi kepada negara kita, khususnya teman-teman pelaku usaha UMKM yang ingin ekspor ya. Nah, saya akan sedikit uraikan tentang definisi diaspora ya. Banyak sekali definisi yang menyatakan apa itu diaspora, tetapi kami persingkat yaitu diaspora itu adalah warga negara Indonesia atau ex warga negara Indonesia, keturunan warga Indonesia ya, baik itu generasi 2 dan 3 yang tinggal di luar negeri. Nah, ini adalah diaspora. Jadi, dimanapun Anda berada, orang yang merasa keturunan Indonesia tetap mempunyai jati diri orang Indonesia. Nah, eh, diaspora ini terdiri dari berbagai kalangan ya. Satu, dari pekerja migran Indonesia, PMI, kemudian dari profesional, akademisi, ya, ada, kemudian ada dari pelajar atau mahasiswa, ada pengusaha bisnis ya, dan ada juga itu tadi saya katakan keturunan-keturunan Indonesia generasi 2 dan 3. Jumlah diaspora di Indonesia kurang lebih atau lebih dari 8 juta yang ada di luar negeri. Terbanyak dari migran Indonesia ya yang sebarannya ada di Asia dan Timur Tengah, serta komunitas-komunitas baik pengusaha, pelajar, dan para profesional itu yang terdata masuk di tempat kita, di tempat data statistik ya. Terus kemudian di mana saja sebarannya? Sebaran diaspora yang di luar negeri itu banyak meliputi wilayah negara seperti Asia dan Timur Tengah, seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, ya, UEA, Qatar, dan lain sebagainya. Di Eropa juga banyak ya, seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Amerika ya, di Amerika Serikat, Kanada, terus wilayah Oceania ya, Australia, Selandia Baru, Afrika juga ada, Mesir, Afrika Selatan. Nah, ini tentunya memberikan sesuatu peluang uh, kontribusi kepada Indonesia ya, khususnya teman-teman UKM nanti akan saya bahas ya, apa saja kontribusinya diaspora di Indonesia itu. Satu, dari skala ekonomi. Eh, Banyak pembayaran-pembayaran masuk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, remitensi ya, itu bisa sebesar 10 miliar US dollar per tahun ya. Ini luar biasa sumbangan devisanya ya dari para diaspora yang mengirimkan uang ke Indonesia. Kemudian ada lagi dari uang itu banyak juga melakukan investasi ya, dari bisnis luar negeri membuka peluang ekspor Indonesia juga yang banyak juga seperti itu. Kemudian dari segi pendidikan dan pengetahuan ya, diaspora sering memberikan apa namanya informasi ya, terkait dengan akademisi, sekolah, universitas, penelitian-penelitian ya, bahkan para teman-teman apa ya influencer ya membuat konten-konten kreator memberikan informasi yang sangat diminati oleh orang Indonesia, menggambarkan lingkungan di sekitar mereka di Jepang. Kemudian ada juga membahas tentang perdagangan di luar negeri ya, di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong ya, memberikan gambaran seperti itu, memberikan informasi yang sangat digemari oleh orang Indonesia ya. Dan ini sangat juga memberikan satu pengetahuan kepada kita ya. Saya juga senang sekali ya melihat konten kreatornya teman-teman di diaspora yang menggambarkan kegiatan sehari-hari di wilayahnya dia bekerja, berangkat kerja, naik kereta api dan sebagainya. Dan ini merupakan transfer ilmu untuk kita semuanya dan teknologi Indonesia. Dia menggambarkan ada teknologi baru ya. Semoga di Indonesia juga ada gitu. Baik dunia apa ya
teknik yang terutama banyak sini mobil listrik ya, banyak dibahas ya kondisi di Cina dan sebagainya. Ini sangat penting sekali informasi-informasi ini yang bisa kita dapatkan dari teman-teman diaspora, rekan-rekan semua. Kemudian ada terkait dengan diplomasi dan budaya. Nah, jadi teman-teman komunitas di diaspora itu eh, secara tidak langsung memberikan juga apa ya, mempromosikan ya budaya kita ya. Jadi ada permainan angklung, permainan apa namanya, kerawitan dan sebagainya mereka belajar dan ini juga memperkenalkan budaya kita ya. Terus kemudian ada juga promosi tentang kuliner, seni produk di Indonesia. Nah ini teman-teman UKM kan sering juga ya dibantu oleh teman-teman diaspora mempromosikan em, dagangannya ke luar negeri ya. Terus yang yang bagus lagi ada jejaring ya, jejaring global ya. Ini teman-teman pelaku usaha ini sangat suka sekali. Bahkan kami sering menyampaikan untuk produk-produk makanan itu siapa segmentasi pasarnya. Cari teman-teman diaspora atau negara-negara yang banyak diasporanya. Karena banyak sekali hal-hal begini ini diminati ya. Teman-teman diaspora membantu mempersatukan menjual dan itu nilainya miliaran dolar ya. Di Jepang, kemudian di Korea, di Taiwan. Jadi kadang-kadang kita mikir, "Loh, makanan-makanan ini, makanan desa misalnya rengginang, itu ternyata di Taiwan juga diminati ya. Terus kemudian makanan-makanan tiwul, ternyata di luar negeri juga ada peminatnya gitu ya. Nah, ternyata ini adalah kontribusi teman-teman diaspora ya. Terus kemudian belum lagi pakaian-pakaian ya wastra gitu ya. Ada yang membawa ya diperkenalkan kemudian dikenalkan kepada teman-teman di luar negeri sehingga dari tangan diaspora inilah banyak teman-teman pelaku usaha UMKM yang ekspor itu banyak dibantu ya ditenteng, dikirim melalui just tip dan lain sebagainya. Dan untuk bisnis ya banyak juga teman-teman diaspora ini memang sudah menyiapkan, mengcreate bisnis ya, di mana dia punya pasar di negara tersebut dan dia mempunyai informasi sumber ya, sumber dayanya di Indonesia. Dan ini banyak sekali mereka membuat jejaring, buat toko ya, di Jepang itu ada besar sekali, di Malaysia juga ada, saya pernah datang ke sana juga dia menjualkan produk-produk Indonesia dijual di mana? Di negara tersebut, ya. Di Malaysia, di Jepang, di Hong Kong, gitu ya. Di Arab Saudi, nah dijual di situ. Pasarnya siapa? Ya teman-teman diaspora sendiri ya mereka mungkin ada merasa lidahnya bagaimanapun masih lidah Indonesia ada yang kangen dengan masakan Indonesia ya termasuk juga pakaian juga dan ini sangat membantu jadi ada peluang-peluang bisnis itu makanya teman-teman diaspora ini jadi andalan para pelaku usaha juga kita untuk mendapatkan ekspor ya jadi ini adalah akses peluang pasar pelaku usaha UMKM dengan bekerja sama dengan diaspora. Nah, ini ya, tentunya tantangan kita ya, ya tentunya nanti di teman-teman diaspora ini juga mendapatkan perlindungan yang khususnya eh, PMI ya, pekerja migran Indonesia itu supaya dia juga bekerja dengan nyaman, terus kemudian mungkin yang diperlukan adalah koordinasi antar negara supaya teman-teman diaspora juga aman ya, terus kemudian memberikan informasi-informasi ya terkait dengan eh, kondisi diaspora di Indonesia di situ, karena bagaimanapun diaspora itu adalah aset strategis bangsa Indonesia yang dia banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini ya, khususnya teman-teman pelaku usaha ekspor UMKM ini, maka jika Anda mempunyai teman diaspora itu adalah jejaring yang sangat tepat ya, dengan mereka bisa mengantarkan produk Anda masuk ke pasar internasional. Dimanapun orang Indonesia berada, kontribusi tetap berarti bagi Ibu Pertiwi. Tetap semangat, ayo ekspor. Semangat teman-teman diaspora untuk membantu para pengusaha, pelaku usaha UMKM di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.